Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidun majid. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihfadillaha yahfazka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la mawjuda wujudan haqiqiyan illallah. La ilaha illallah la mawjuda wujudan aridiyan illa atharun min af'alillah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la maqluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Mukarramun, para alim, para ulama yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah memberikan selalu istiqomah kepada mereka. Bapak Pratin Cahaya Negeri yang mudah-mudahan mereka diberi pertolongan oleh Allah sehingga mimpin di pekonnya, di desanya ada di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Pratin Lemong sama mudah-mudahan mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ketua MUI Kecamatan Lemong yang kami hormati, Bapak anggota DPR Pesisir Barat yang kami hormati, mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi keistiqomahan. Puji dan syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada detik sekarang ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa silaturahmi, kita bisa melaksanakan kewajiban kita bisa menghidupkan syiar agama, kita bisa bersyukur, mentasarufkan nikmat pemberian Allah, panca indera dan kesehatan dan kesempatan dipakai taat melaksanakan perintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala
yang luar biasa, pahala silaturahmi, pahala bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, juga pahala menghidup-hidupkan agama, sehingga kita di akhirat nanti kita ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak dan Ibu sekalian, seluruh tamu undangan, kami serombongan dari Kabupaten Pringsewu, kecamatannya Banyumas, desanya Sinar Mulya, tempat menimba ilmu dulu, yaitu Haji Khairil. Alhamdulillah, ilmu yang mereka timba walaupun belum maksimal, tapi mereka merasakan tanggung jawab terhadap amanat, karena Rasul tidak meninggalkan harta, tetapi meninggalkan perjuangan agama. Lantas dilanjutkan oleh para sahabat dan para tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama, dan dilanjutkan oleh santri-santrinya. Mudah-mudahan beliau diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi ketabahan, karena yang namanya perjuangan agama adalah pahit luar biasa. Pahit luar biasa. Menghadapi anak-anak yang begitu banyak, yang karakternya pasti berbeda-beda. Apalagi zaman sekarang, mungkin pengaruh apa, mungkin di mana-mana sama. Memang karakter anak-anak, kalau ustadz kiainya kurang sabar, kurang tabah, sudah. Tapi kita ingat bahwa al-ujroh biqadril masyaqqah, upah itu atau imbalan daripada Allah itu tergantung bagaimana masyaqqah. Masyaqqah itu susah payah. Susah payahnya betul-betul, maka pahalanya pun insya Allah. Dan ini perjuangan. Kalau para alumni tidak bertanggung jawab, maka punahlah pengkaderan ulama. Kalau sudah punah pengkaderan ulama, kita jangan harap dunia ini akan masih berlanjut. Karena ilmu ulama adalah salah satu tiangnya dunia. Qawamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia itu dengan 4 pilar. Satu di ilmu ulama, ilmunya para ulama. Kalau ulama sudah tiada, dunia ini tidak ada arti. Langit sudah tidak rela untuk menaungi, bumi sudah tidak rela untuk dipijak, maka terjadilah dunia kafir mayoritasnya. Sudah kafir, maka terjadilah yang namanya kiamat kubro. Dunia akan berkesudahan dan akan ganti lembaran baru, yaitu alam akhirat nanti. Mudah-mudahan para santriwan santriwati yang lagi menimba ilmu di ini pesantren, mudah-mudahan mereka berhasil menerima ilmu yang barokah dan manfaat. Mereka jadi anak yang solih dan solihah, yang akan memberikan syafaat terhadap ibu dan bapaknya nanti di yaumil kiamah. Sabar anak-anak santri sekalian, karena yang namanya pesantren itu bukan senang-senang, bukan enak-enak, tetapi yang namanya pesantren, karena memang ilmu yang digalinya adalah ilmu agama pada pokoknya, walaupun di samping itu juga sebagai pelengkap ilmu umumnya. Sementara ilmu agama itu ilmu yang akan menentukan seseorang akan bahagia atau tidak di akhirat.
Karena dengan ilmu insya Allah akidahnya akan benar. Dengan ilmu ibadahnya akan baik dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah imannya baik, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, positif. Di akhirat balasan dari Allah surga yang sangat mewah luar biasa, yang di bawahnya tidak tanggung-tanggung. Apa? Di bawah surga mengalir anharun min ma'in goiri asin. Saking mewahnya surga, di bawah surga mengalir air yang bersih yang tidak berubah. Nomor kedua, wa anharun mil labanin, bengawan atau sungai dari susu lam yatagoyyar ta'mu, yang tidak akan berubah rasanya, beda dengan susu dunia. Oh, susu di dunia mungkin lama-lama bau dan tidak enak untuk dimakan. Di sana tidak, lam yatagoyyar ta'mu. Wa anharun min asalin musaffa, nanti dulu lupa lagi. Min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada bengawan arak yang kalau arak dunia itu tidak enak, juga memabukkan. Kalau di sana bukan botolan, bukan tangkian, sungai, berarti araknya tidak tanggung-tanggung. Lazzatin, enak pula, lezat, lisyaribin, bagi orang peminumnya. Nomor keempat, ngalir pula bengawan wa anharun min asalin musaffa. Madu yang kalau di dunia, di sini satu botol madu berapa? Sekitar 100-an lebih paling mahal. Berarti kalau di sana Bapak dan Ibu sekalian, madu itu sungai. Jadi ada sungai madu, sungai susu, sungai arak, dan sungai air biasa. Barangkali kita bisa membayangkan kayak mewahnya itu surga. Makanya para ibu dan bapak dan para santri sekalian, nikmat yang Allah turunkan di dunia ini sangat-sangat kecil, 1%. Itu pun untuk semuanya, dan bukan untuk manusia saja. Semua makhluk yang hidup menikmati atas nikmat yang satu bagian, 1% tadi. Sementara nikmat di akhirat, Bapak Ibu sekalian, 99 kali lipat nikmat yang diturunkan di alam dunia ini. Makanya mari kita semuanya berlomba, mari kita memperkuat kerinduan kita, ingin balasan daripada Allah, yaitu pahala yang besar, dan ingin surganya Allah yang nikmatnya 99 kali lipat nikmat yang diturunkan di dunia. Makanya Allah telah pesan, ala inna wa'dallahi haqqun fala tagurrannakum bil hayatud dunya wala yagurrannakum bil hahil ghurur. Sesibuk-sibuknya kita di dunia, seasik-asiknya kita di dunia, mencari nafkah, umpama terserah profesinya apa, Allah sudah omat-omat, sudah pesan-pesan, fala tagurrannakum, jangan membuat kalian itu lupa daripada mengingat Allah dan bekal untuk pulang ke alam akhirat, karena nikmat di akhirat itu lebih besar daripada nikmat yang diturunkan di alam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lagi punya rezeki,
rumahnya bagus, mobilnya mewah, uangnya banyak. Kira-kira senang tidak Bapak Ibu sekalian? Memang hidup kita arahannya memang itu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat pesan daripada Allah, sesibuk-sibuknya kamu beraktivitas di alam dunia ini, baik itu yang dagang, baik itu yang ngantor, baik itu yang apapun pekerjaannya, Allah pesan jangan sampai itu perbuatan melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat yang Allah turunkan di akhirat itu 99. Makanya dalam bahasan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmani yang Allah memberikan nikmat yang besar di dunia. Maksudnya nikmat yang besar dalam kurung yang banyak menerimanya di dunia. Nilai nikmatnya hanya 1% saja. Ar-Rahim, Allah yang memberikan nikmat yang besar. Maksudnya yang besar nilai nikmatnya, tetapi yang menerimanya sedikit, hanya ahli surga saja. Makanya kalau dikatakan di surga sangat mewah luar biasa, pantas, karena nikmat yang diturunkan di dunia ini hanya sedikit. Sebagaimana Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, yaitu bahasanya Bismillahirrahmanirrahim, Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqo. Dunia itu kecil, dunia itu sedikit. Kalau kami kemarin berangkat ke sini pagi, datang ke sini malam, saya pikir Masya Allah, ini dunia Tuhan sebegini luasnya. Apalagi barusan ke sini belum pernah. Jadi sambil tanya-tanya pula, ya Allah, dunia Allah ini, bumi Allah ini sangat luas luar biasa. Tapi kalau kita ingat firman Allah tadi, seluas-luasnya dunia digulungkan dijadikan satu, dibandingkan dengan akhirat, tidak kurang tidak lebih. Qalil bahasa Arab artinya sedikit, dalam kurung kecil. Makanya kami ngajak kepada kita semuanya, walaupun kita beraktivitas setiap harinya, jadikanlah aktivitas kita ini untuk bekal ibadah kepada Allah, supaya jadi pahala untuk bekal nanti di akhirat. Dan jangan sampai kita lupa dari mengingat Allah. Walaupun kita aktivitas, datang waktu sholat, karena kita beraktivitas juga diperintahkan oleh Allah. Oleh karena diperintahkan, kita melaksanakan perintahan itu bukan karena semata-mata ingin materi. Sebetulnya karena masalah materi itu Allah sudah menentukan, tapi semata-mata perintahan Allah. Persis kayak anak patuh kepada orang tua. Si anak melaksanakan aktivitasnya karena perintahan orang tua, karena ingin ridhonya orang tua. Saya akan tanya, kalau anak bapak soleh seperti itu, bapak bagaimana perasaan? Sangat sayang, sangat senang luar biasa. Anak saya nurut bener, malu dipesantrenkan di Miftal Huda. Dia punya dasar agama, dia taat, dia soleh, ibadahnya tak pernah tinggal, sama orang tua tidak berani melawan. Luar biasa. Itu orang tua dengan anak. Sekarang Allah dengan kita sebagai hambanya. Kalau kita melaksanakan aktivitas didasari dengan niat ibadah, niat karena Allah, niat melaksanakan perintahan Allah, datang tugas kita ibadah, pekerjaan kita tinggalkan, kita utamakan perintah Allah supaya keberkahan dari Allah diturunkan kepada kita. Masya Allah, luar biasa Bapak. Luar biasa jaminannya Allah telah menjamin di dalam Al-Quran. Satu hadis Nabi itu, ihfadillah, jagalah agama Allah. Jangan kau
sepelekan, jangan kau anggap sepele, tapi diutamakan. Baru ya paduka, Allah akan menjaga kamu. Insya Allah hujan rahmat. Berarti kalau kita menjaga agama Allah, maksudnya kita gali ilmu-ilmunya, kita laksanakan aturan-aturannya, kita tinggalkan larang-larangannya. Ya paduka, Allah akan menjaga kamu. Berarti kalau kita ingin dijaga oleh Allah, berarti kita punya tugas, punya keharusan, harus menjaga agama Allah. Berat ya, namanya kita mengabdikan diri kepada Allah, pasti terasa berat. Mudah-mudahan, kami yakin ini hujan barokah, hujan deras kebarokahan semakin besar luar biasa. Mari kita semua, jangan kita lelet, jangan kita malas-malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ibu-ibu yang umum di mana-mana yang ramai di pengajian, ramaikan pengajian. Anak-anak istiqomah belajar. Anak-anak ibu yang belum mau pesantren, pondokkan ke pesantren. Karena dengan dasar agama yang kita miliki, maka itu akan membentuk diri kita. Satu, keyakinan dan keimanannya akan kuat. Nomor kedua, ibadahnya akan kuat. Lantas akhlaknya akan mulia. Tapi kami yakin kalau dasar agamanya tidak ada, ya mau keimanannya bagaimana? Wong ilmunya juga ilmu keimanan tidak tahu, tidak paham. Kita akan ibadah khusyuk, serius, bagaimana kalau kita tidak tahu ilmu-ilmunya? Maka pantas tolabul ilmi itu dotun, mencari ilmu itu sangat-sangat diperlukan. Jadi untuk mencapai kita jadi orang yang beriman, memerlukan ilmu. Kita bisa ibadah dengan sungguh-sungguh, harus juga dengan ilmu. Kita berakhlak mulia juga harus dengan ilmu. Bahagia santriwan santriwati. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang jadi wali santri, wali muridnya, dimudahkan rezekinya oleh Allah untuk memberikan atau untuk membekali anak di pondok pesantren. Bapak dan Ibu jangan kecewa, jangan kecil hati, jangan hati anak di pesantren. Justru harus bangga yang akan ngirim kepada Bapak dan Ibu nanti setelah mati. Siapa? Kalau anak yang toleh, yang ibadahnya kagak mau, dia berbuat maksiat melulu gitu. Dia tidak akan ingat, tidak akan ngirim doa, tidak akan mendoakan kepada orang tua. Paling yang dia tanyakan itu warisan untuk aku mana, kebun untuk aku mana, motor untuk aku mana. Hanya materi dan materi dan materi. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang telah kami tadi bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri. Bukan untuk main-main, bukan untuk hura-hura, bukan untuk mewah-mewah, tapi liya'budun, untuk mengabdikan diri.
Pak Ustadz, mengabdikan diri itu sholat. Bukan hanya sholat. Kita diperintahkan usaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan kasar umpamanya. Itu kan perintahan. Nah, kita dalam melaksanakan perintahan tersebut jangan lupa harus karena Allah. Yang dagang karena Allah, yang ngantor karena Allah, yang jadi pejabat karena Allah. Maksudnya supaya jadi amal akhirat. Karena hadis Nabi mengatakan, kam min amalin yutasawwaru di surati amali dunia, beberapa banyak amal yang bentuknya amal dunia, bihusnin niyah, dengan baiknya niat, yaitu niat karena Allah, niat melaksanakan perintahan Allah. Bapak Ibu sekalian, yasiru amal al-akhirah, itu amal tidak dihitung amal dunia, tapi amal akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya nanti di akhirat Allah akan beri pahala upah yang gilang gemilang. Makanya para ibu-ibu yang aktivitas dapur harus ikhlas, harus karena Allah, harus karena Allah. Saya khidmat kepada suami karena Allah, karena diperintah oleh Allah. Suami nyari nafkah juga lillahi ta'ala, karena saya namanya pimpinan keluarga, wajib memberikan nafkah. Saya berusaha, berarti wajib usaha buat saya. Saya usaha karena Allah pula. Jadi Bapak Ibu lagi cucuran keringat usaha, itu tidak dipandang orang hubud dunia, tidak dipandang orang sia-sia, tapi dipandang orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Mati lagi berusaha dengan niat yang baik, mati saya. Innamal a'mal bin niat. Jadi kami mengajak kepada kita semua dalam melaksanakan aktivitas kita di setiap hari supaya itu jadi amal akhirat. Dituliskannya bukan malaikat atid, tapi ditulis oleh malaikat raqib, dicatat jadi amal baik kita untuk bekal nanti di akhirat. Mari kita sama-sama, jangan lupa setiap kita mau melaksanakan aktivitas, apa ke kebun, apa ke sawah, apa ke kantor, yang bertugas di kantor itu niatkan dengan niat karena Allah. Jadi bapak dengan cucuran keringatnya jadi amal ibadah, ibu dengan banting tulang di dapur di mana juga jadi amal ibadah yang insya Allah nanti di akhirat pahalanya luar biasa. Di samping yaitu ibadah mahdoh, ibadah yang melulu ibadah seperti sholat. Jangan kita lelet, jangan kita malas gitu, jangan kita malas. Makanya kalau di pondok pesantren itu Bapak Ibu, anak-anak Bapak, anak-anak Ibu dibiasakan sholat awal waktu berjamaah, sebagaimana pesan Nabi, man lahu hajatun, siapa orang yang punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan, payubadir, bersegeralah ila sholawatil khamsi, sholat yang 5 waktu itu pada awal waktunya, jamaatan bari berjamaah. Maka itu hadis Nabi di pesantren itu memang jadi pengamalan sehari-hari gitu. Sehingganya kalau ada anak macam-macam dipanggil nanti dinasihat, kenapa kamu tidak berjamaah? Bapak dan Ibu senang tidak anak-anaknya dilatih disiplin beribadah?
nanti pulang ke rumah masing-masing tidak akan nyusahin orang tua. Justru orang tua bahkan malu saya ya, anak saya pada berjamaah sholatnya, anak saya jadi rajin baca Qurannya, saya belum bisa. Nah, timbul nanti dengan melihat anak dilalatul hal menunjukkan dengan tingkah pribadinya, maka batin orang tuanya di samping merasa senang, mereka juga ingin meniru kayak anak tersebut. Terlebih kalau orang tua umurnya pun sudah tua, mungkin pulang ke kuburnya pun akan lebih dahulu daripada anak-anak kita. Sementara kalau kita pulang ke alam kubur, amal apa yang mau kita bawa? Keluarga sudah cuma ngantar, balik lagi. Harta yang dibawa ke makam, keranda, udah beres, balik lagi. Siapa yang menemani kita nanti di alam kubur? Wa yabqa amaluhu, yang tetap tidak akan meninggalkan kita. Teman setia adalah amal kita sendiri. Percaya apa percaya Bapak Ibu? Kita akan pulang. Di sini di dunia ini tempat domisili, tempat asli, tempat yang abadi. Bukan. Kita adalah berarti orang mana? Orang sana lagi di sini. Akan pulang ke sana. Jadi ke sana itu bukan piknik, bukan. Akan pulang. Enggak mau saya mah ingin hidup selamanya di dunia. Tidak akan, walaupun di peti besi tertutup, walaupun tumpi buruji musayyadah, mati tetap akan datang. Jadi jangan takut mati, jangan. Ngapain takut mati? Semuanya juga akan. Apalagi ahli ibadah. Apa mungkin bisa menikmati surga kalau tidak mati dulu? Berarti kita mau tidak mau pasti semuanya kita akan mati. Dan bekal di sana nanti bukan duit, bukan harta, bukan apa-apa, bukan, enggak. Semuanya harta benda dunia, dadah, tinggal semuanya, tidak ada yang mengikut. Yang akan menemani kita adalah amal. Yatba'ul mayyit salasun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u islami, yang dua pulang, mana? Keluarga dan harta. Wa yaqu amaluhu, yang tetap amal. Kalau amalnya jelek, jelek dulu. Naudzubillah min dzalik. Nanti di kuburnya gelap, takut. Yang menanyanya juga bukan basar mubasir, tapi rupa yang menyeramkan, malaikat munkar dan nakir. Percaya munkar dan nakir ada? Itu memang rukun iman kita semuanya. Mari kita semuanya berlomba-lomba fastabiqul khairat, menjelang kita pulang nanti ke alam baka sana. Kita mudah-mudahan sudah mendapatkan bekal yang banyak. Kita akan merasakan senang karena hidup di alam sana tidak bisa minta, tidak bisa pinjam, maling sekalipun kebaikan temannya, pahala temannya tidak bisa. Sudah sadiriun anak cekurang sudah. Jadi kalau kita mengandalkan dari orang lain tidak bisa. Sudah tinggal pribadinya masing-masing. Maka tidak ada yang sayang kepada diri sendiri kecuali diri sendiri. Baca diri, kita lagi di mana, akan kemana. Sudahkah saya punya bekal yang banyak? Kalau saya punya bekal yang banyak, ibaratnya di dunia kita bekal sudah komplit, pasti merasakan senang dan merasakan tenang. Di akhirat nanti luar biasa apalagi. Kalau kita tidak punya bekal akan menyesal luar biasa. Mau pinjam ada yang ngasih, mau maling sekalipun tidak ada yang sempat bisa maling, ketat di sana. Itulah para bapak ibu sekalian, para santri sekalian di Miftahul Huda di sini. Alhamdulillah guru kalian Kiai Khairil, alhamdulillah. Saya juga nggak mengira. Cuman saya kadang-kadang kalau lagi ya
ngasih nasihat ataupun lagi riyadhah di sana itu, mungkin Allah menghendaki apa yang kami sampaikan itu meresap ke hatinya, sehingga di hatinya itu langsung tidak akan hilang semangat juangnya itu, ruhnya itu. Karena namanya pesantren itu kan perjuangan sukarela, Bapak, bukan digaji, bukan. Kalau di hati tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngapain jadi kiai? Mata kuntung itu kurang sudah nama gitu ya. Mending kita kerja, mending kita. Jadi akhirnya Nabi menyatakan bahwa wallahi ma'al fakru ahsya alaikum walakini ahsa antum satu ad-dunya alaikum. Demi Allah, Rasul menyampaikan, tidaklah fakir yang lebih aku takutkan, tetapi yang aku takutkan itu di mana-mana diberikan kepada manusia itu keleluasaan, kemudahan rezeki, segala makmur. Apa yang dikhawatirkan? Nanti manusia akan lupa. Makanya Allah meringatkan di dalam surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur, telah membuat lalai, melupakan kepada kamu. Apa At-Takasur? Berlomba-lomba mencari kehidupan. Maksudnya apa, Pak Ustadz? Maksudnya adalah kita harus hati-hati, karena kalau kita tidak hati-hati, kita nanti akan lupa kepada akhirat. Saking asiknya menikmati, saking asiknya kita menggali kehidupan yang sementara dan sekecil ini. Maka alangkah baiknya kalau kita mendapat rezeki, umpamanya yang tadinya duhanya 2 rakaat, coba 4 rakaat. Supaya diri jangan teristigol, jangan terlupakan, jangan tidak ingat nanti kepada akhirat. Semakin kita diberi rezeki, semakin kita banyak wirid, semakin kita banyak takarub kepada Allah. Insya Allah nanti harta walaupun banyak bagaimana tidak akan membuat kita jadi rupa daratan, akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kepada Bapak, Ibu dan sekalian, terutama kepada Bapak aparatur kepemerintahan setempat, apa namanya di sini? Cahaya Negeri, Desa Cahaya Negeri, kepada Bapak Kepala Pekonnya hadir. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami menitipkan anak kami, yaitu Haji Khairil. Walaupun dia memang belum maksimal, tapi semangat juang dia itu ingin memanfaatkan, ingin mengembangkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar karena Allah dan kasih sayang kepada anak masyarakat. Saya acukan jempol. Kami nitipkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan terutama kepada bapak aparatur kepemerintahan, bapak kepala desa, atau di sini namanya Paratin, maaf. Kalau dia banyak ada salahnya, tolong dia diingatkan karena dia masih muda. Ya namanya manusia pula, bukan malaikat. Mungkin sewaktu-waktu dia ada salah, jangan dibiarkan. Makanya ingat, saya juga diamatin sama guru saya, kamu harus ada orang yang suka mengingatin kamu. Hebat. Karena kalau kita sudah merasa benar sendiri, tidak ada yang ngingetin kita, orang sudah sama kita merasanya gimana gitu-gitu. Nah itu khawatir. Nanti kalau ada penyakit kibir di dalam hati itu, nah itulah yang pintar dengan pintarnya. Kalau jadi pejabat dengan pejabatnya, orang kaya dengan kayanya. Kalau penyakit hati sudah menyelip di dalam hati,
Allah Rasul menyatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi darratun minal kibir. Tidak akan masuk ke surga orang yang punya rasa dirinya lebih hebat dari orang lain, walaupun itu rasa sebesar darah, sekecil gitu. Jadi walaupun perasaannya kecil, punya rasa diri lebih pintar dari orang, diri lebih hebat dari orang, diri lebih kaya dari orang, diri lebih kuat daripada orang. Itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian, memang itu penyakitnya kiai, juga penyakitnya orang kaya, juga penyakitnya pejabat. Seharusnya saya jadi pejabat. Ini saya sengaja oleh Allah hakikatnya diberi kepercayaan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saya, bisa amanah melaksanakan tugas yang dia bebankan ke pundak saya lewat umpamanya pilihan-pilihan. Kan rakyat milih juga, itu kan makhluknya Allah juga. Dia mau menoblos siapa-siapa, itu kan kehendak Allah pula. Maka hakikatnya tidak ada yang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jadi orang kaya, jangan gumaya, jangan mentang-mentang dirinya kaya. Sudah dicontohin di dalam Al-Quran untuk cermin. Siapa? Korun sampai dimakan dengan tanah. Pejabat yang besar kepala sudah dicontohin di dalam Al-Quran. Siapa? Fir'aun. Itu sudah untuk cermin, sebetulnya untuk cermin gitu. Lantas juga kiai juga jangan semakin pintar, semakin besar kepala, tapi semakin tawadu. Maka kami sekali lagi kepada terlebih-lebih kepada orang tuanya ataupun yang dituakan di sini, jika anak saya ini Haji Khairil ada di dalam kehilapan, jangan dibiarkan, tolong diingatkan, tentunya bil hikmah, dengan bijak, jangan dengan kasar, dengan tidak sopan tentunya. Juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ini anak didik kami, gitu. Alhamdulillah saya merasa luar biasa gitu, gembira luar biasa gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan merasa nyesel, jangan merasa lemah, jangan, semangat. Karena anak saya dengan dimasukkan di pesantren, berarti dia tahu akhlak, dia tahu akidah yang benar, dia tahu ibadah dengan yang betul-betul. Bapak, ibu harus luar biasa. Karena dengan ilmu yang diberikan di pesantren, Bapak, ibu sekalian, akidahnya akan kuat. Tidak begini, ada aliran baru ikut, ada aliran gitu ikut. Masya Allah, saya merinding mendengarnya itu. Ceritanya mahasiswa, sudah mahal lagi siswanya. Di batin kecil saya, bagaimana? Makanya kalau di sini sekolah sambil pesantren. Jadi untuk membentengi akidah ilmu agama, jangan sampai dia pintar tapi ilmu agamanya tidak ada. Nanti dengan kepintaran yang dia miliki malah hanya membuat dia sombong melulu. Padahal orang sombong tadi udah saya katakan gitu. Jadi semakin ilmu bertambah semakin merunduk. Waman tawadu'an, siapa orang yang tawadu, yang merendah, rafa'ahullah, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ingat, waman takabaro, siapa orang yang sombong, wadoahullah, dia akan dihinakan oleh Allah. Itu rumusnya. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, kita harus merendah. Jangan karena dia kita kaya jadi sombong karena kayanya, jangan. Karena itu kaya amanah dari Allah, bisa mengolah kekayaan yang dipikulkannya apa tidak? Kalau tidak, nanti di akhirat justru malahan orang yang miskin sudah duluan masuk surga. Ini orang yang kaya, yang pelit, yang tidak mau ibadah, yang hartanya memang kurang
baik di dalam cara mengusahakannya sudah dipertanyakan. Jadi orang lain sudah pada masuk surga, orang kafir sudah disuruh masuk neraka. Ini orang yang kekayaannya banyak, yang tidak keruan cara usahanya, itu kan dipertanyakan oleh malaikat. Lama benar. Nanti kalaupun umpama beres, dia masuk surga, masuknya belakangan. Yang duluan masuk surga orang miskin. Karena apa yang akan ditanyakan kalau yang namanya miskin? Bukan berarti menyuruh miskin, bukan gitu. Kita harus berlomba pula gitu. Karena majunya agama juga bil mali, sebagian dengan harta. Seperti di sini bangun masjid, mudah-mudahan kalau kita gotong semuanya, gitu insya Allah ini bangunan akan cepat selesai. Sepertinya di tempat kita juga sama, di sana lagi membangun itu untuk ladang tabarat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Siapa yang menyelipkan sebagian hartanya, Nabi telah mengatakan bahwa man bana baitan masjid dan di dunia, orang yang membangun masjid di dunia, banallahu baitan fil jannah, Allah akan membangun gedung di surga. Kalau kita kan gedung, dicadangkan gedung di surga, ya positif dong. Ya kita akan masuk surga mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian, sehubungan mungkin fisik saya juga enggak ini kurang fit. Jarak jauh pula lagi di sana, tidak tidur sebelum berangkatnya gitu. Yang mohon maklum, mudah-mudahan dengan kehadiran kami yang paling penting, kami ingin silaturahmi, ingin menjenguk, ingin mendoakan kepada anak kami. Mudah-mudahan dia diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran di dalam menghadapi mendidik anak didik, karena anak didik itu memang karakternya berbeda-beda. Mudah-mudahan dia dikasih rezeki oleh Allah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya ini nanti di hadirat Allah di akhirat bisa berkumpul juga seperti ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepada Haji Khairil, Bapak amanat, jangan sampai lupa satu, usahakan sholat awal waktu berjamaah seperti di cabang-cabang huda, di sumber, di mana, di pusat apalagi. Jadi sesuai dengan hadis tadi, siapa orang yang punya hajat segera sholat awal waktu berjamaah. Khusus bagi dia sebagai pemangku di sini di pesantren, umumnya bagi kita semuanya, kalau kita punya hajat, punya kebutuhan, yang ngasih kebutuhan kan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus apel dulu dong. Kita harus dekat dulu dong dengan yang mengasihnya. Dengan cara yaitu sholat awal waktu berjamaah. Diusahakan kalau bisa. 2, harus aktif jadi pendidik dan belajar. Mendidik anak-anak, belajar, jangan merasa cukup ilmu yang sudah ada, tetapi harus haus dengan cara mutolaah dan membaca dan yang lainnya. Buang rasa takabur, karena rasa takabur itu adalah sifatnya Allah. Allah menyatakan, at-takabur ridai. Takabur itu adalah selendang aku. Maksudnya takabur itu sifat aku. Makanya oleh karena sifat aku berarti sifat Allah, makhluknya tidak boleh ada yang memiliki sifat tersebut. Makanya terhadap Haji Khairil khususnya,
semakin kita ilmu bertambah, semakin simpatisan bertambah, semakin jamaah kita bertambah. Ingat, itu adalah amanah dari Allah. Apa mau sombong dengan ilmu yang Allah berikan? Apa memang justru semakin mendekat kepada Allah? Tidak boleh bertentangan dengan pemerintah, tapi harus tetap tolong-menolong dalam kebaikan. Pertahankan ahli sunnah wal jamaah. Selenggarakan pengajian setiap 1 minggu 1 kali. Jam di sini udah berjalan. Pengajian seminggu sekali, udah. Oh, kalau bisa ya, kalau tidak ya disesuaikan gitu. Yang penting ibu-ibu bisa selalu menerima ilmu gitu. Alumni harus mampu mendewasakan diri, jangan kekanak-kanakan. Jadi harus kita bisa mendewasakan diri. Kalau tidak mendewasakan diri, ya nanti malah bagaimana gitu? Dioceh, diomel sama orang lain malah tidak baik gitu kan. Jadi sering-sering self control, koreksi diri. Saya siapa? Saya sudah punya kewajiban mendidik anak-anak. Oh, berarti saya udah dibapakkan, saya udah dituakan, berarti saya udah ditokohkan. Oh, berarti sikap saya harus begini. Itu harus banyak membaca diri. Berakhlakul karimah dan sering mengingat Allah. Akhlaknya yang baik, sering mengingat Allah, jangan lupa, jangan sering goplah. Memang kalau namanya supir, kalau tidak intim, tidak konsen, tidak dekat dengan Allah, dirinya goplah umpama, ya memang sudah bukan saatnya gitu. Kalau jadi ustadz harus belajar mendewasakan diri, karena diri itu akan dicontoh. Apalagi sampean biasa ceramah sana sini, nanti orang lain akan menilai gitu. Nah ini sangat penting, luar biasa, agar kita bisa mengatakan sesuatu dan kita lebih dahulu melakukannya. Dan justru kalau kita bisa menyampaikan, tapi kita tidak mengamalkan, ini awas, ini ngeri, ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Besar sekali dosanya orang yang pandai berbicara, tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Doakan seluruh umat Nabi Muhammad SAW antara sholat qobliyah subuh dan sholat subuh, seperti di Huda, di pesantren dibiasakan. Jadi sebelum sholat subuh itu doakan umat Nabi Muhammad seluruhnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina, Allahumma afi ummata, Allahumma hafad ummata, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal, dan seterusnya. Itu dibiasakan sebelum sholat subuh gitu, di antara tahajud dan sholat subuh itu harus dibaca. Inilah pesan dari kami sebagai guru kalian, Haji Ustaz.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, artinya pertolongan. Taufik itu mahal, tidak semua orang pintar tapi dapat taufik. Pintar mah gampang, asal belajar, asal ngapal yang kuat, pintar. Tapi kalau taufik, susah. Mudah-mudahan makanya kita memohon mereka selalu diberikan taufik. Umumnya kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita terima. Untuk selanjutnya, penyampaian sudah beres, amanat sudah, penitipan sudah. Untuk selanjutnya yaitu pelantikan dan penanda kepada Dewan Kiai supaya dilaksanakan. Dari kami diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.